Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, dimanapun berada yang saya cintai, saya banggakan, sebelum kita lanjutkan pengajian kita awali dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan naungan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, diselamatkan dari semua kesulitan, min bala'id dunya wal akhirah, dari bala baik di dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi wa ila hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 32. Bab tawadu. At-tawadu'u, tawadu. Apa tawadu itu? At-tawadu'u, tawadu. Huwa yaitu khafdul janahi. Khafdul janahi, merendahkan janahun itu arti asalnya bisa sayap, tapi manusia kan tidak bersayap. Jadi yang dimaksud ya pundak. Sebenarnya ini simbol ya. Jadi pundak itu simbol. Kalau orang sombong itu kan bertegap, membusungkan dada. Jadi ini kita artikan khafdul janahi itu merendahkan diri. Khafdul janahi, merendahkan diri. Wa ilanatul janibi. Wa ilanatul janibi, dari kata layinun. Ilanatul janibi, dan meluaskan, atau arti asalnya ilana itu lembut, lunak. Kalau bahasa Jawa lemes. Wa ilanatul janibi, dan meluaskan. Meluaskan pergaulan. Jadi kalau asalnya itu janibun, itu ada janib itu samping, di samping. Janibal yumna, samping kanan, atau janibal yusra, samping kiri. Jadi ke samping kanan kiri itu lemes, luas. Jadi kita artikan tidak literal, tetapi wa ilanatul janibi, dan meluaskan, luas, bukan meluaskan, meluaskan pergaulan kepada orang di samping kanan kiri kita. Wa ilanatul janibi, dan meluaskan pergaulan. Min ghairi hissatin, min ghairi hissatin,
tanpa merendahkan, wala madzallatin, dan tidak menghinakan, Jadi maksudnya apa di sini? Tawadhu itu. Jadi ini definisi yang ada dalam kitab ini. Tawadhu yaitu merendahkan diri, meluaskan diri dalam pergaulan. Tapi dalam meluasnya itu bukan merendahkan atau menghinakan. Kadang orang itu saking merendahnya atau luasnya sampai dia merendahkan dirinya sendiri. Maksudnya merendahkan harga dirinya. Jadi ya disesuaikan. Kalau seorang penguasa, seorang yang terhormat, kemudian masa begitu merendahkan kepada orang-orang yang rendahan misalnya. Ya menyesuaikan diri. Jadi sebenarnya tawadhu itu lawan kata dari takabur. Jadi tawadhu itu rendah hati. Atau bahasa sekarang tawadhu bisa disebut sopan lah. Ya sopan itu tidak begitu merendah sampai dianggap orang direndahkan, orang direndahkan atau dihinakan orang, tidak. Jadi itu tawadhu itu lawannya takabur, sombong. Sombong sekali lah kalau tawadhu itu kebalikannya, lawan katanya. Cuman dalam definisi dalam kitab ini huwa khafdul janahi wa ilanatul janibi, merendahkan diri, tidak congkak, tidak membusungkan dada, meluaskan pergaulan, bukan merendahkan atau menghinakan. Jadi bukan ada orang merendahkan diri tapi maksud menghinakan. Wal maqsudu, adapun yang dimaksud, minhu dari tawadhu, yaitu i'ta'u kulli dhi haqqin, memberikan semua hak, memberikan kepada semua yang memiliki hak. I'ta'u kulli dhi haqqin, memberikan kepada setiap yang memiliki hak. Haqqahu, haknya. Nah ini sudah mulai jelas. Jadi yang dimaksud tawadhu itu adalah memberikan hak kepada setiap yang berhak. Jadi kepada orang yang harus dihormati, kita menghormati, memposisikan dia sebagai orang yang terhormat. Kalau kepada teman yang sebaya, ya kita menghormati teman sebaya itu seperti apa, tidak merendahkannya. Demikian juga dengan misalnya kepada bawahan, nanti kalian misalnya jadi bosnya, jadi pimpinan, ia memposisikan anak buah dia haknya seperti bagaimana anak buah itu, sehingga dia merasa anak buah yang dihormati, bukan yang direndahkan, bukan pula yang disanjung melebihi pimpinannya, kan gitu. Nah itulah tawadhu. Jadi menempatkan seseorang kepada posisi yang semestinya. Fala yarfa'u wadi'an. Fala yarfa'u, maka dia tidak meninggikan. Fala yarfa'u, maka dia tidak meninggikan wadi'an, kepada orang yang hina, kepada orang yang hina, andarojatihi, dari derajatnya,
an darajatihi, dari derajatnya. Lalu misalnya orang itu memang orang yang hina, katakan dia itu seorang perampok, penjamret, kemudian kita muliakan seperti memuliakan, menghormati orang terhormat, ya tidak cocok, itu bukan tawadhu. Jadi tawadhu itu ya tidak meninggikan orang yang seharusnya tidak menempati derajat itu, tidak meninggikan derajat orang yang hina. Jadi misalnya di situ ada seorang, misalnya wanita tunasusila, tidak punya susila, kemudian masa dimuliakan seperti memuliakan seorang wanita terhormat. Jadi memposisikan orang sebagaimana haknya, sebagaimana mestinya. Wala yunzilu, dan tidak merendahkan. Wala yunzilu, dan tidak merendahkan syarifan, orang yang mulia. Syarifan, orang yang mulia, an maqamihi, dari kedudukannya. An maqamihi, dari kedudukannya. Jadi kepada orang yang terhormat itu ya tidak merendahkan derajat mereka. Ya, contoh, sama-sama memberikan usulan, menyampaikan saran, atau memanggil. Kalau kita memanggil teman sebaya ya dibedakan dengan ketika memanggil orang yang terhormat. Memanggil temannya mungkin cukup dipanggil namanya, Emat, kesini. Tapi kalau manggil misalnya seorang wali kota, Ahmad ini wali kota, Emat, kesini. Padahal dia sudah posisi wali kota misalnya. Mungkin ya berbeda misalnya. Mohon maaf Bapak, bisa kami bicara sebentar atau bisa mampir ke tempat kita lah. Jadi itu cara disebut tawadhu. Jadi tawadhu ya sopan, bagaimana bersifat kepada, sikap kepada orang yang seharusnya dihormati, dimuliakan. Demikian juga bagaimana harus bersikap kepada orang yang seharusnya memang diposisikan memang hina, terhina. Itulah tawadhu. Wa huwa, adapun tawadhu. Wa huwa, adapun tawadhu itu min asbabir rif'ati. Itu min asbabir rif'ati, termasuk dari sebab-sebab ketinggian derajat. Min asbabir rif'ati, dari sebab-sebab ketinggian derajat. Jadi tawadhu, sikap tawadhu itu menyebabkan seseorang dimuliakan, dihormati karena sifat tawadhu itu. Wa dawa'is syarafi, wa dawa'is syarafi, dan yang mendatangkan kemuliaan. Wa dawa'is syarafi, dan yang mendatangkan, yang dapat mendatangkan kemuliaan. Jadi orang yang memiliki sifat tawadhu itu dia akan dihormati dan akan dimuliakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Man, barang siapa
Man barang siapa tawadu. Man tawadu'a, man barang siapa tawadu'a yang tawadu, memiliki sifat tawadu, sopan, tidak sombong, lillahi kepada Allah. Lillahi kepada Allah. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, kepada Allah, rafa'ahu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Rafa'ahu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan derajatnya. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan tinggi hati, direndahkan. Jadi siapa yang sombong akan direndahkan. Siapa yang tawadu, rendah hati, tidak sombong, maka dia akan ditinggikan. Contoh orang paling sombong di dunia itu siapa? Fir'aun. Fir'aun itu direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, ditenggelamkan ke dalam lautan. Ditenggelamkan, tidak hanya di darat, ditenggelamkan. Laut itu kan di bawah daratan. Jadi ditenggelamkan, direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah. Orang yang sombong. Bahkan dalam cerita itu, tentang Fir'aun, ketika Fir'aun itu yang mengaku sebagai Tuhan, dia sudah melihat Nabi Musa bersama kaumnya menyeberangi lautan. Dia sudah menghentikan langkahnya. Tetapi, dan dia menarik kudanya. Menarik kendali kudanya dengan kuat. Tapi kemudian Malaikat Jibril ini menampakkan diri, mengendarai kuda betina. Betina. Tidak banyak orang yang bisa melihat ini. Tidak ada. Tidak semua orang yang bisa melihat. Dia melewati di depan kuda Fir'aun yang pada awalnya sudah berhenti. Lah kuda betinanya yang dinaiki Jibril ini kuda betina yang sedang masa kawin. Sementara kudanya Fir'aun itu kuda jantan yang selalu dikurung, karena kuda pilihan milik raja itu tidak sembarangan dikurung. Begitu melihat kuda betina yang sangat menarik bagi kuda jantan Fir'aun ini, langsung lari mengejar di depan. Mengejar kudanya Malaikat Jibril yang kemudian lari menyeberangi laut dan hilang di tengah laut. Nah, ini malaikat. Sementara Fir'aun menarik kudanya kuat-kuat, tapi kuda itu terus maju, bahkan diriwayatkan sampai berdarah. Kudanya Fir'aun itu sampai mulutnya itu berdarah karena ditarik kuat, tetapi Fir'aun tidak berhasil. Begitu Allah merendahkan Fir'aun, artinya menunjukkan itu orang yang mengaku sebagai Tuhan, mengendalikan kuda saja tidak mampu. Jadi bisa direndahkan oleh Allah. Kenapa? Karena sombongnya. Karena Fir'aun itu kudanya lari, dikira oleh anak buahnya dia mengejar Nabi Musa. Akhirnya semua anak buahnya ikut mengikuti rajanya. Sampai kemudian di tengah laut, dan laut pun kemudian kembali menyatu. Fir'aun ditenggelamkan. Bahkan dalam riwayat yang masyhur itu, Fir'aun itu sudah mau beriman. Dia akan mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi karena sudah naza itu, ruh sudah di mulut, di tenggorokan, sudah di tenggorokan. Taubat sudah tidak diterima oleh Allah.
Bahkan satu riwayat lain, malaikat Jibril sengaja karena begitu bencinya kepada orang yang paling sombong di dunia ini, sebelum Fir'aun mengucapkan aku beriman, berikrar itu langsung mulutnya dimasukkan pasir laut, ditenggelamkan. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian tidak diadab oleh Allah karena dia beriman. Kenapa? Karena selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh malaikat ini, orang yang sombong ini akan diadab, akan menerima adab Allah. Jadi ini yang disabdakan Nabi, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu, tidak sombong, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Berarti sebaliknya, kalau siapa yang sombong akan direndahkan. Siapa yang merunduk nanti akan ditegakkan oleh Allah. Siapa yang membusungkan dada, sombong, dia akan ditekuk, dipaksakan untuk merendah dan direndahkan. Maka simbol dari tawadhu itu adalah orang merunduk. Orang sujud itu adalah posisi paling tawadhu. Maka orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang disenangi oleh Allah adalah orang yang bersujud. Ketika bersujud itulah banyak berdoa, maka itu dikabulkan oleh Allah, karena Allah sedang memuliakan orang yang tawadhu, dan tawadhu puncaknya itu adalah bersujud kepada Allah. Jadi dekat-dekat posisi hamba kepada Allah yaitu ketika dia fahuwa sajidun, ketika dia bersujud. Karena itu menunjukkan tawadhu kepada Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang bersifat tawadhu, merendahkan diri kepada Allah, di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Demikian bab tawadhu ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan. Kita menjadi pribadi yang tawadhu, yang rendah hati, tidak sombong, yang sopan, hormat kepada, memuliakan yang lebih tua, yang lebih senior, menyayangi yang sesamanya dan yang lebih kecil, yang lebih muda. Ini adalah pelaksanaan atau aplikasi dari sikap tawadhu itu. Menghormati yang harus dihormati, memuliakan yang harus dimuliakan, dan kemudian tetap menyayangi kepada yang lebih muda, yang junior. Demikian kita akan lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu izzatun nafsi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.